Salam, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak untuk kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Mari Allah Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami untuk kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan pada saat ini yang kita bacakan. Saya akan mengambil satu ilustrasi. Ada seorang ateis yang suka berburu. Suatu hari dia pergi berburu ke hutan dan dia dikejar oleh beberapa segerombolan macan. Dia sangat ketakutan dan dia sangat gemetar dan dia sangat gugup. Spontan ia mengeluarkan senapan dan mulai menembaknya ke arah macan tersebut. Karena dia gugup, tembakannya meleset, tidak ada satupun yang kena. Dan si macan pun ada beberapa mengejar dia terus menerus, dan dia mengambil langkah 1000 mengejar dia, dan sampailah dia di suatu tebing dan dia terjatuh. Tetapi tiba-tiba tangannya dapat meraih sebatang dahan pohon yang ada di tebing itu, sehingga membuat dia tidak terjatuh dan dia tersangkut di situ. Kita tahu tadi dari awal saya bilang dia adalah seorang ateis. Nah, tiba-tiba dia berpikir, ada Tuhan gak ya? Lalu dia berteriak dan dia minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Dia berteriak berkali-kali, namun tidak ada satupun jawabannya. Karena di situ tidak ada orang dan dia seorang diri. Dan terus dia berkata dalam hatinya, bahkan dia teriak, Tuhan, Tuhan, apakah Engkau ada? Hening. Tiba-tiba hening, tidak ada suara satupun. Dan dia mendengar suara, iya, aku ada. Ada suara yang mengatakan, iya, aku ada. Tuhan berkata, aku ada di sini. Oh, Engkau Tuhan. Kalau memang Engkau Tuhan, tolonglah aku. Engkau tahu kan, kalau saya tidak percaya, saya selama ini tidak pernah percaya adanya Tuhan. Saya tidak pernah percaya bahwa Engkau itu sungguh-sungguh ada. Tetapi apa jawab Tuhan? Kalau Engkau percaya aku, kalau Engkau sungguh-sungguh mempercayai aku ada, lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu dari genggaman dahan itu. Nah, Bapak Ibu, apakah dia mau? Apakah dia mau melepaskan tangannya? Mungkin si ateis ini berkata, ih, konyol kali. Kalau saya lepaskan, berarti saya mati, jatuh ke jurang. Nah, dari sini mungkin hidup kita sama seperti si ateis ini. Bisa jadi sebagian orang
Meskipun dia tiap hari ke gereja, tiap hari membaca firman, tiap hari dia berdoa, tapi suatu ketika dia mengalami sesuatu yang sulit banget, Tuhan bilang, lepaskan. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat hati dan pikiran. Lepaskan, legakan. Nah, maukah kita seperti seorang kaya raya? Tuhan Yesus bilang, jualah harta milikmu dan ikutlah aku. Pasti orang kaya ini bilang, gila kali, masa hartaku dijual? Lalu aku mengikut engkau, terus aku mau makan apa? Nah, padahal Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah berjanji, kalau engkau melepaskan semuanya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, kata Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tuhan bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sesungguhnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, sesungguhnya Tuhan sediakan. Buat siapa? Buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Itulah intinya Tuhan bilang, lepaskanlah semua. Lepaskan tanganmu dari genggaman itu. Pada kenyataan hidup kita ini sering takut. Takut ini, takut itu. Padahal kalau kita mau benar-benar bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tetapi kita turun tangan, ya, apakah Tuhan angkat tangan? Satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Sekali lagi saya bacakan ulang lagi, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian Amsal 3 ayat 5-6. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak ada satupun yang dapat kita andalkan yang lebih mulia dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita juga tidak bisa menambahkan sehasta pun harta. Sama sekali tidak akan bisa kita tambahkan kalau Tuhan tidak mengaruniakannya kepada kita. Jadi Tuhan sungguh-sungguh dalam hal ini, Dia mau kita percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati dan bersandar kepada Tuhan. Jangan kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Kita selalu mengakui Dia dalam segala hal, dalam segala laku kita, tingkah laku kita, ucapan kita, hidup kita hari-hari, langkah kita. Kita harus mengakui Ia. Sehingga demikian Ia akan selalu meluruskan jalan kita yang salah, yang mungkin tadi ke kiri atau ke kanan. Oleh kuasa Roh Kudus akan meluruskan jalan kita senantiasa. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia selalu menolong kita. Mungkin ada yang pernah baca mengenai kehidupan Ibu Teresia. Dia orang yang benar-benar memberikan hidupnya bagi Tuhan. Setiap hari dia bergumul. Dia banyak melakukan kebaikan kemanusiaan, dan dia juga
ada di tengah-tengah orang yang memiliki penyakit menular. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia serahkan kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu tahu, dia tidak pernah yang namanya kena penyakit menular. Itulah Tuhan luar biasa. Ya, saat ini kita dalam kondisi saat ini ya, COVID itu penyakit menular. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong dan melindungi kita yang mengandalkan Dia, yang percaya kepada Dia. Percayalah bahwa tidak ada satupun yang di luar kendalinya Tuhan. Semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Boleh percaya, boleh tidak. Tetapi Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yakinlah itu. Baik, demikianlah firman Tuhan ini buat kita semua. Saya mengajak kepada kita semua untuk mengandalkan Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala laku. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita renungkan yaitu dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Bahwa di situ Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kasihilah Tuhan senantiasa. Dia pasti bekerja buat kita dan kita mengasihi Dia, itu tugas kita. Amin.